pekerjaan petani itu tidak dipertanggungjawabkan di depan KPK. Oh, itu ya. Saya sebagai Brigade Al-Sintan, Apa itu Al-Sintan? alat mesin pertanian. Oh, Anda ini orang mana? Kalau asalnya saya dari Kelurahan Bunga Mas, Pak. Oh, Dari Kelurahan Seluma Bunga Mas, Timur. Seluma Timur. Tetapi memang saya sudah kelahiran Rimbo Kedui dan Seluma Selatan. Seluma Selatan, bertani Di di Rimbo Kedui. Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan. Memakai alat-alat modern ini tidak mesti beli kan? Tidak, karena pemerintah kita sudah menyiapkan. Halo guys, siap jungkir balik basah kering? Bicara yang terpenting, terlupakan, terindah, hingga tergokil bersama Herwan Saleh. Celi Yumardeni. Betul. Apa kabar, Celi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Celi, Anda adalah petani milenial Seluma yang memandu Menteri Pertanian ke sawah, benar? Betul. Betul. Tetapi terlalu berlebihan jika memandu menteri. Oh, Karena saya sadar betul bahwa menteri itu mungkin iya. tidak perlu dipandu Oh. untuk masalah hal yang kami lakukan kemarin. Nama panggilan Celi Yumardeni siapa biasanya? Den. Den. Ya. Oh, Den. Ya. Silahkan dibuka saja maskernya, Celi. Den ya. Masker juga. Ini waktu dengan Menteri Pertanian ke sawah itu dia pakai topi petani dengan masker. Jadi tidak terlihat. Nah, ini wajahnya. Zaman corona Zaman corona. harus pakai masker. Kata siapa? Katanya ya. Katanya. Kata pemerintah. Katanya. Ya. Petani milenial Indonesia itu hanya sedikit 8% petani milenial, yaitu 2.700.000 orang. Sedangkan petani tua, petani kolonial itu ada 33.400.000 orang atau 92%. Dari 7 orang petani, hanya 1 orang petani milenial Indonesia. Data ini dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mengapa Anda masih muda mau jadi petani? Agak sulit dijawab, Pak. Oh, sulit dijawab. Alasannya mau dibilang saya tidak punya pekerjaan lain, mungkin bisa orang ngomong seperti itu. Tetapi bagi saya umur saya sudah 30 tahun sampai dengan tahun ini, Pak. Milenial itu. Nah, jadi dalam rentang 30 tahun ini saya tidak bekerja di ASN ataupun yang lainnya. Jadi mungkin memang sudah garis takdir saya untuk di petani. Berarti bukan cita-cita jadi petani. Sebetulnya cita-citanya bukan petani, tetapi pada kenyataannya memang kita ditakdirkan untuk jadi daripada petani. tidak ada pekerjaan jadi petani. Itu. Bukan begitu bukan. juga. Dengan adanya memang kita sudah menyimpulkan bahwa kita ini petani, jadi saya memang bertekad untuk menjadi petani itu yang memang lebih maju atau lebih modern dibandingkan petani-petani kolonial yang seperti Bapak sampaikan tadi. Anda menjadi petani setelah menikah atau sejak sebelum menikah? Sejak sebelum menikah. Sejak sebelum menikah. Betul. Bagaimana Anda ketika mau melamar calon istri Anda? Anda mengatakan bahwa Anda adalah petani. Respon masyarakat dan calon mertua bagaimana? Apa namanya? Memang mereka sudah mengetahui hal itu, tapi ya mungkin kalau kata orang jodoh sudah jodoh itu ya apapun saling menerima, begitu mungkin kira-kira, Pak. Den ya? Ya. Den. Anda yang memandu Menteri Yassin Limpo, siapa nama lengkapnya? Syahrul Yassin Limpo. Limpo. Ya. Menteri Pertanian Republik Indonesia. Sekaligus merangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ad interim. Nah,
bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi pemandu Bapak Menteri di alat teknologi pertanian yang tempat kita ngobrol ini? Memang selain bertani secara langsung, saya menekuni pertanian baik menanam padi ataupun sayur-sayuran, cabai dan lain sebagainya. Saya diikut sertakan di Dinas Pertanian Kabupaten Seluma sebagai tenaga PTT di bagian operator alat mesin pertanian. Oh, berarti memang Anda operator alat ini. Apa nama alat panen padi ini kan? Ini alat panen padi Combine Harvester. Combine Harvester. Waduh, susah agak sekali sulit. menyebutnya. Berarti modern dong, walaupun petani harus pakai ini kalau panen padi kan? Betul. Luar biasa. Tidak pakai tuai lagi kan? Tidak, karena Inilah tuainya. inilah tuainya, inilah penggilingnya. Dan Langsung masuk karung langsung masuk karung atau langsung masuk piring bisa langsung dimakan? Belum. Sebatas masuk karung saja, Pak. Oh. Tapi iya. dengan adanya alat ini memang efisiensi waktu, tenaga yang kita keluarkan dalam pengolahan hasil tanam padi kita efisiensi waktu, tenaga juga. tenaga. Bagaimana dengan pembiayaan? Lebih hemat atau lebih boros? Lebih hemat, Pak. Lebih hemat. Wajar lah teknologi kan. Teknologi, betul. Memang itu fungsi teknologi. Ibarat mempercepat, menurunkan biaya produksi. Dan tidak banyak tenaga yang Tidak perlu banyak tenaga. digunakan. Nah, Anda ketika dekat menteri, bahkan telinganya lebih dekat telinga Anda ke mulut menteri daripada kita sekarang. Anda mengatakan apa kepada menteri, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota? Ada yang Anda katakan kepada Bapak Menteri? Saya sekedar mengingatkan kembali beliau tentang masalah pengoperasian alat ini. Nah, seperti yang saya... Berani Anda menyampaikan itu? Ya harus berani. Oh, harus berani. Ketimbang beliau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan kan. Karena kita tahu walaupun beliau mungkin sudah mahir, sudah lebih menguasai alat teknologi seperti ini, tetapi kita tahu bahwa alat ini bukan kegiatan rutinitas beliau. Oh. Jadi untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi kecelakaan dan suksesnya acara tersebut, maka saya sekedar mengingatkan. Oh, Nah, makanya acaranya di hamparan persawahan di Padang Merbau. Padang Merbau. Di kelompok tani Bina Desa Padang Merbau. Kelompok tani Bina Desa Padang Merbau, kecamatannya Seluma Selatan, kabupatennya Seluma, provinsinya Bengkulu, negaranya Indonesia. Den. Ya. Nah, enak nggak sih jadi petani itu? Enak. Masa? Enak. Apa enaknya? Menyenangkan karena petani itu penuh dengan dikatakan teka-teki, bisa mungkin seperti itu. Karena hari ini kita menanam, 3 bulan ke depan baru kita memanen. Artinya dalam rentan waktu selama 3 bulan itu kita penuh pertanyaan dan penuh tantangan. Tantangannya bagaimana supaya tanaman kita ini bisa tumbuh, bisa subur dan menghasilkan produksi yang kita harapkan. Den, Ya. saya lihat dari wajah Anda, andaikan Anda sekarang duduk di kursi yang putar-putar itu, Betul. dan di perkantoran, saya tidak akan menyangka bahwa Anda adalah petani. Memangnya petani apa enggak mesti mandi lumpur seperti itu, seperti nenek moyang kita, mandi lumpur, terus ya segala macam kesusahannya lah. Betul. Bagaimana, Den? Coba Anda jelaskan. Memang petani pada umumnya identik dengan lumpur, dengan kotor, dengan segala macam yang kata orang tidak enak mungkin begitu, Pak. Tetapi seperti yang kita saksikan pada hari ini, bahwa kemajuan teknologi sudah semakin maju sehingga bisa tercipta alat-alat mesin pertanian yang bisa membuat orang itu tidak mesti mandi lumpur. Termasuk ini? Termasuk ini. Karena alat ini adalah alat untuk olah produksi.
Tentu sebelum itu kita pengolahan tanah dan lain sebagainya, dan alat untuk pengolahan tanah, untuk merumput, untuk tanam pun sekarang sudah diciptakan dengan mesin. Tunggu. Alat mengolah tanah Ya, tidak pakai cangkul lagi manual. 80% tidak. Oh, 80% semuanya mesin mekanisasi. Ya, mesin. Pakai remote control pula nggak dari Tidak, pinggir? tidak. Tentu masih kita ikut. Tetapi setidaknya dengan alat tersebut tadi kita bisa efisiensi waktunya, kemudian dengan tenaga kerja sehingga kita lebih hemat biaya produksi. Begitu, kira-kira. Coba jelaskan dulu, sebutkan apa saja dari mulai persiapan lahan sampai panen padi. Alat apa saja? Yang pertama kita menggunakan alat olah tanah, itu ada namanya ada traktor. Traktor, ada yang hand traktor, ada juga dan traktor roda 4. Traktor Roda Kalau 4 hand traktor itu yang masih kita ikut Pak di belakang. hand tangan, ya, hand tangan. ikut ya. Ikut. Kita menggunakan. Jadi masih seperti didorong. Ya, didorong. Tetapi Kerbau besi lah. Kan? kerbau besi kira-kira seperti itu. Kalau yang traktor? Yang traktor roda 4. Roda 4. Traktor roda 4. Iya. Sering juga dikenal orang dengan istilah John Deere. Oh, traktor John Deere gitu. Betul. Petaninya naik di atasnya. Kayak, seperti kita mengendarai mobil. Seperti mengendarai mobil. Begitu kira-kira. Luar biasa. Terus apa lagi? Setelah itu tanam. Menanam bagaimana ini? Pakai mesin juga? Pakai mesin juga. Sudah diciptakan mesinnya, dan di kantor pertanian kita Kabupaten Seluma itu alat-alatnya siap, kemudian tersebar juga di beberapa kelompok tani termasuk di BPP di setiap kecamatan. Itu sudah ada. Tetapi tinggal petaninya saja yang ingin memanfaatkan atau belum. Oh, traktor, hand traktor itu untuk olah tanah. Ya. Jadi kerbau tinggal di kandang saja, di kan? kandang saja biar untuk stok daging. Stok daging. Oh, terus alat menanam apa namanya? Alat menanam apa istilah modernnya saya agak lupa Pak. Tetapi memang itu alat tanam lah, alat tanam padi. Alat tanam padi itu sudah ada mesinnya, sudah ada. Tetapi memang di tempat kita itu jarang dipakai karena memang lokasi pertanian kita belum semaju di daerah lain. Sawah kita mungkin sebagian masih bertingkat, masih lumpurnya terlalu dalam dan lain sebagainya. Itu kelemahan alat tersebut. Setelah alat tanam, apalagi yang pakai mesin mekanisasi ini? Tangki semprot Pak. Tangki semprot? Ya, kalau dulu kita tangki semprot itu istilahnya masih ngengkol, masih ngengkol. Manual. Sekarang kita tinggal pakai baterai, mainkan tombolnya, langsung bisa nyemprot. Tapi masih digendong. Ada yang tidak digendong ada? Sementara belum di tempat kita belum ya. Di tempat lain orang sudah pakai pesawat dan pakai drone. Iya, kita belum. Di tempat kita belum ada. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kita dengan membersihkan gulma, alat merumput apa namanya? Mesin juga atau masih manual? Itu sebetulnya masih manual, tetapi dia lebih cara pengerjaannya lebih mudah ketimbang kita memakai cengkrong. Apa itu? Karena kalau pakai cengkrong kita mesti merunduk, duduk atau lain sebagainya. Kalau pakai yang alat tersebut, teknologi itu kita sambil berdiri tegak lurus. Jadi sambil jalan. Begitu bisa. Iya. Olah tanah sudah, menanam sudah, pakai mekanisasi semua, pakai mesin semua. Semprot pakai mesin, tapi belum pakai drone, belum pakai alat yang terbang itu belum ya. Di tempat kita ini, di Kabupaten Seluma ini. Khususnya di Kabupaten Seluma belum. Nah, yang panen ini tadi ya? Yang panen ini. Yang Anda naiki bersama Bapak Menteri Syahrul Yassin Limpo itu. Betul Pak. Ini termasuk golongan yang menengah. Kelas ada jenis-jenisnya ini? Ada Pak. Ada yang lebih modern lagi, seperti yang kemarin didemokan juga di Seluma Selatan itu, dia sudah matic semua. Jadi kita tombol-tombol seperti ini. Enggak, didemokan maksudnya?
memang alat ini dipakai untuk petani di Seluma ini atau hanya diperlihatkan saja? Diperlihatkan agar supaya mungkin bagi belum ada di sini ya? Belum ada di sini yang memiliki, cuman kalau sekiranya ada petani kita yang memang sudah mampu beli, itu jualannya sudah tersedia. Jadi yang mengadakan demo panen kemarin menggunakan alat tersebut itu perusahaan. Jadi berarti Den, pertanyaan saya yang belum Anda jawab tadi, bagaimana respon calon mertua dengan masyarakat ketika mau melamar? Saya sudah terbayang itu. Anda tidak akan dipandang sebelah mata walaupun Anda petani. Apa masih? Bagaimana? Coba jelaskan. Sulit untuk menjelaskan, Pak. Kalau masalah yang itu agak sulit saya menjelaskan. Tetapi kesimpulan saya, kalau memang kita sudah jodoh itu tak ada masalah. Iya. Bagaimana rasanya ketika Anda naik dalam satu mesin panen dengan Menteri Pertanian? Pertama, saya merasa akan ketidakpercayaan bahwa hal itu akan terjadi kepada saya, selaku saya hanya seorang petani, begitu, Pak. Kemudian setelah memang itu ternyata harus saya lakukan, maka yang timbul dalam perasaan saya itu adalah takutnya bagaimana kalau saat alat ini dites dan saya selaku pemandunya tahu-tahu macet, tahu-tahu terjungkal atau terjadi kecelakaan, itu yang saya takutkan. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang saya khawatirkan. Sayangnya Anda tidak menyampaikan kepada menteri itu aspirasi petani. Paling tidak aspirasi Anda. Misalnya, Pak Menteri, tolonglah saya ini sebagai operator alat berat, alat pertanian di Kabupaten Seluma ini tambah lagi bantuannya. Atau sudah tersampaikan lewat jalurnya? Mungkin hal itu sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang memang tugasnya untuk menyampaikan kepada Pak Menteri. Kalau kita mungkin lebih rendah di bawah itu, jadi bukan tupoksi kita untuk menyampaikan hal itu kepada Bapak Menteri kemarin. Tetapi saya sudah sangat yakin bahwa hal itu sudah tersampaikan kepada beliau melalui kelompok tani, tingkat bawah, kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Buktinya menterinya datang langsung ke sini kan, ke Kabupaten Seluma. Denny, Anda bertani itu dalam bayangan Anda kan tidak bekerja pekerjaan lain, pekerjaan kantoran. Andaikan tukar nasib sebentar dengan orang kantoran, mana menurut Anda lebih enak, Anda sebagai petani sekarang atau Anda menjadi orang kantoran? Kalau dalam pikiran saya saat ini memang enak kita jadi petani, Pak. Mengapa? Karena pekerjaan petani itu tidak dipertanggungjawabkan di depan KPK. Itu ya.